Shalom saudara-saudara semua. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali ada di gedung gereja ini beribadah pada Tuhan. Ya, sudah hampir 3 bulan kalau nggak salah ya kita nggak beribadah. Ya, tapi saya percaya walaupun kita tidak berkumpul di gereja untuk beribadah, kita tetap beribadah di rumah secara online. Gereja hanya sekali seminggu, tetapi yang terpenting adalah ibadah kita sehari-hari. Apakah kita punya waktu pada Tuhan untuk Tuhan beribadah, untuk memuji, menyembah Tuhan ya, dengan roh dan kebenaran. Tapi banyak anak-anak Tuhan begitu PPKM mereka bilang asik, tidak usah ke gereja, asik, minggu bisa jalan-jalan. Nggak bisa jalan-jalan kita PPKM, tapi juga bisa jalan-jalan, aneh kan? Tapi saudara, kita harus sediakan waktu untuk Tuhan. Sangat penting sekali. Ya, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan dan kekuatan Allah sendiri. Sehingga kita di COVID ini kita bisa dikuatkan, ya, dihiburkan Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat penting dan sangat kita butuhkan. Apa itu? Kebutuhan sehari-hari, kesembuhan, atau mungkin pemulihan ekonomi, atau mujizat Tuhan. Itu semua penting. Semua kita butuhkan. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, sukacita. Itu penting saudara. Tetapi yang paling penting dan sangat penting yang kita perlukan adalah keselamatan. Atau masuk ke kerajaan surga. Masuk ke surga. Buat apa kita disembuhkan? Tetapi kita binasa. Buat apa kita diberkati kaya raya, tapi kita mati nggak masuk surga? Buat apa kita dipulihkan segala keadaan kita, tetapi kita nggak selamat? Jadi yang terpenting adalah keselamatan, masuk ke surga. Banyak orang berkata demikian, Pak, aku pasti selamat, kan aku udah ke gereja, terima Yesus, ya kan? Dibaptis, bahkan di Sungai Yordan. Wih, keren amat. Tidak menjamin saudara. Mau percaya Yesus, dibaptis Sungai Yordan, belum menjamin, itu baru awal menuju keselamatan, awal menuju ke surga, baru awal saudara. Untuk ke surga tidak cukup hanya dengan percaya atau dibaptis. Maka pada hari ini judul khotbah saya beri judul namanya Believing in God is not enough. Ya, Believing in God is not enough. Percaya saja kepada Tuhan tidak cukup. Tidak cukup untuk masuk ke surga. Kok bisa begitu, Pak? Kalau percaya saja, iblis pun percaya. Dan iblis gemetar. Kadang-kadang kita bilang gak gemetar, ya kan? Iblis gemetar. Jadi kalau percaya, iblis percaya. Aku tahu engkau Yesus, anak Allah yang maha tinggi loh. Keren kan? Tapi masuk neraka iblis. Saudara, hal ini masih diperdebatkan oleh para teolog dan pendeta-pendeta. Ada yang bilang sekali selamat, tetap selamat. Ada yang bilang selamat, tapi bisa hilang kalau kita berbuat dosa. Suatu hari ada 2 orang itu berantem, ya, berdebat keras dan berantem. Orang yang pertama berkata gini, dalam hidup ini yang penting percaya kepada Yesus. Karena dengan percaya pada Yesus ada jaminan keselamatan. Kalau meninggal saya pasti masuk ke surga. Orang kedua bilang gini, jangan percaya diri banget, jangan sok pede lah. Benar kamu percaya, tapi nantinya kamu diadili berdasarkan apa yang aku lakukan di dunia ini. Kalau kelakuanmu nggak baik, nggak berkenan, kalau kamu jahat, ya nggak mungkin masuk surga. Jadi ada sebagian orang demikian, mana yang benar? Mana yang benar? Keselamatan bisa hilang atau sekali selamat tetap selamat? Lebih baik kita tanya kepada Yesus yang punya surga, ya. Ya dong, yang punya surga masa tanya sama saya? Tanya kepada Yesus, ya. Kita buka ayatnya saudara. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat kita yang dasar, kan jelaskan ayat per ayat ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, mari kita belajar per ayat saudara. Ya, jadi di ayat ini katakan ini akhir dari khotbah Yesus di bukit. Jadi khotbah depan murid-murid orang banyak. Ya, bukan seperti orang yang berseru-seru padaku. Ini adalah murid Yesus. Orang yang berseru kepada Yesus adalah orang Kristen, murid Yesus, bukan orang lain yang gak kenal Yesus kan. Yang masuk surga bukan yang berseru-seru, ya. Jadi kita harus tahu, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu masuk ke kerajaan surga, masuk ke surga. Kita boleh Kristen sejak lahir, kita boleh ke gereja, kita boleh berseru-seru, tetapi itu tidak membuat kita masuk surga. Ini kata Yesus, pemilik surga, ya kan? Jadi kita harus percaya yang punya surga Yesus. Jadi dia berhak menentukan syaratnya masuk surga, ya kan? Jadi demikian kalau di mall, syaratnya masuk mall apa coba? Bawa kartu vaksin, pakai masker, ya kan? Kalau enggak boleh masuk. Ya, yang punya mall siapa? Apakah kita kan enggak? Yesus yang punya surga. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa perkataan Yesus itu ya dan amin. Jadi benar, kita enggak boleh hanya percaya saja, ya. Untuk masuk ke surga tidak cukup hanya percaya, tapi melakukan kehendak Bapa. Tetapi saudara, kita kadang-kadang ya percaya dengan omongan kosong. Kita sering dinabubukkan. Kita tuh tidak pernah membaca Alkitab setiap hari, tidak pernah baca firman Tuhan setiap hari. Maka kita diombang-ambingkan. Nanti gereja A, gereja B, orang A, orang B, berita A, berita B bilang, oh sekali selamat tetap selamat. Kalau engkau percaya Yesus, dosamu diampuni dan kamu pasti masuk surga. Kita nggak tahu saudara, jelas sekali katakan, ya kan? Bukan seorang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tapi Pak, kan di dalam Yesus juga ada penghakiman. Ini aja saudara. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat ini sering dipelintir, sering disalahgunakan. Pak, pokoknya di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Pasti masuk surga. Ini yang banyak hypergrace mengatakan demikian. Pokoknya dosa kita yang dulu diampuni, yang kita sedang lakukan diampuni, yang nanti dosa kita yang akan saya lakukan juga sudah diampuni sekarang. Wih, enak banget. Akhirnya orang itu hidupnya nggak benar. Saya punya teman saudara, dia percaya Pak, sekali tetap selamat. Kok bisa? Oh iya dong, saya mau berzina, mau berjudi, mau mencuri, mau menipu, mau membunuh, saya pasti masuk surga. Ayatnya ini saudara. Kok bisa? Kan ada lagi penghukuman. Oh, saya percaya Yesus kok, saya percaya Kristus telah mati bagi saya. Oh gitu, enak aja. Ya saya kok nyuri di penjara aja di bumi ini, tapi saya masuk surga. Kalau saya berzina mungkin dapat malu, dapat aib, itu aja Pak. Loh, kok gampang banget. Saudara, ayat ini sering dipelintir orang. Saya percaya ayat ini benar dan saya sangat percaya ini tidak salah. Tetapi kita tidak tahu sepenuhnya apa arti di dalam Kristus. Amin saudara. Oh Pak, saya dalam Kristus Pak, saya orang Kristen. Bukan demikian saudara, bukan demikian. Tidak semua orang Kristen itu di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus, dia akan meninggalkan perbuatan daging. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jadi kalau kita masih dalam dosa, kita hidup dan dituntun oleh daging, dan kita tidak dituntun oleh roh saudara. Dan itu sangat bahaya sekali. Jadi kita harus hati-hati. Maka kita harus belajar apa arti di dalam Kristus. Adalah hidup sesuai kehendak Bapa. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka tidak ada lagi penghakiman bagi kita. Apa itu perbuatan daging? Apa itu perbuatan dosa?
Kita baca ayat Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saudara. Ini adalah perbuatan dosa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, itu marah ya saudara, benci anak iri hati kan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Jelas saudara, ya, jelas. Orang yang berzina tidak mungkin masuk ke surga. Jelas sekali percabulan ya tadi ya. Nggak mungkin masuk ke surga. Orang cabul nggak mungkin masuk surga. Orang yang berzina nggak mungkin masuk surga, saudara. Ya. Berzina artinya kita melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Atau kita berzina dengan pasangan orang lain. Atau dengan orang lain. Ini mah perzinahan, percabulan. Dan itu tidak masuk surga, saudara. Nggak mungkin ya. Kita orang yang berzina ya, main kepelacuran, selingkuh, masuk ke surga. Nggak ada, saudara. Surga itu tempat yang kudus, yang mahal. Nggak mungkin sembarangan orang bisa masuk, ya kan? Jadi kita walaupun rajin beribadah, ya pelayanan, memberi persembahan, ya kan, perpuluhan, atau kita pendeta, hamba Tuhan sekalipun, kalau masih hidup di dalam perzinahan, percabulan, mereka tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak masuk ke surga. Tidak masuk ke kerajaan Allah, saudara. Kecemaran, asusila, porno, cabul, ya, mereka juga tidak dapat bagian dari kerajaan Allah. Hawa nafsu, penyembahan berhala, ya kan? Ini juga bahaya, saudara. Kedukun, ya, keguamia, ke paranormal supaya kaya. Saudara, kalau paranormal itu bisa bikin kaya, dia tidak mau kasih tahu saudara. Jangan mau dibodohi. Oh nanti kamu begini supaya kamu kaya. Kalau dia tahu cara kaya, dia kaya sendiri kok. Nggak mungkin bongkar rahasia hanya sekitar uang berapa puluh ribu kasih kita kekayaan, nggak mungkin, saudara. Paranormal dalam mengarang-arang, saudara, ya kan? Dukun, mungkin dukun pakai ilmu hitam bisa kaya kita. Tapi anak kita jadi tumbal, ya, dan kita juga pasti masuk neraka. Pak, saya nggak ke dukun, Pak. Pak, saya nggak paranormal. Saya nggak sembah apapun, Pak. Pohon juga nggak saya sembah. Tetapi zaman sekarang ada berhala modern. Apa yang kita hargai, sayangi lebih dari Tuhan, itu jadi berhala. Rumah kita, mobil kita, kepadaan kita, jabatan kita, kekayaan kita, semua hewan juga, hewan kita bisa jadi berhala, saudara. Kita punya ikan, ya, kucing, anjing, bisa juga. Kita nggak ke gereja, Pak, maaf Pak, saya nggak bisa ke gereja. Kalau ke gereja nanti ikan saya siapa yang kasih makan, Pak? Nanti ikan saya dimakan ke kucing, saya dimakan kucing malahan. Nanti kucing saya dikasih makan, nanti makan ikan. Nanti anjing makan kucing saya, Pak. Akhirnya dia nggak ke gereja karena hewan piaraan. Bisa jadi berhala, hobi kita, HP kita. Jadi berhala tiap hari main HP terus. Gak ada waktu untuk baca Bible, gak ada waktu untuk berdoa. Tapi kalau main HP, chatting bisa berjam-jam tanpa lelah, tanpa capek. Tapi kalau kita baca Alkitab baru selembar, gak ada, rasanya kok berat banget, saudara, ya. Jadi itu merupakan berhala modern dan itu tidak masuk ke kerajaan surga. Surga itu tempat yang kudus, saudara. Tidak sembarangan orang bisa masuk, ya. Surga diisi oleh orang-orang kudus. Jadi kita orang Jakarta mustahil kita masuk surga. Bukan itu maksud saya. Orang kudus pada orang di kota kudus, saudara. Tapi orang yang hidupnya sesuai kehendak Bapa, saudara, ya. Perhatikan, saudara, ya. Bertobat. Jangan sampai kita benar-benar di gereja, ya, zaman sekarang banyak kan di gereja-gereja, ya kan, dia bikin onar, ya kan, pemecah belah, ya kan, ada kan pemecah belah, pencitraan, ya kan. Jadi saudara, ada banyak di gereja-gereja jemaat itu sukanya pecah belah, ya, gak suka kalau orang itu tenang. Bahkan dia dengan uangnya, hartanya mencari massa, mencari pengikut.
berontak sama gembalanya, ditegur sama gembalanya, keluar dari gereja, balas dendam, keluar taringnya saudara. Orang demikian udah pasti tidak masuk surga. Pemecah belah, kedengkian, iri hati, sudah perselisihan. Orang demikian pasti tidak masuk ke dalam surga. Maka kita pun harus membawa damai. Di gereja damai. Dimarahin diam aja. Santai aja. Saya berkali-kali berbicara. Saya berapa kali ditegur, dimarahin, disakitin. Saya nggak pernah membalas saudara. Tidak pernah membalas. Di WA pun juga demikian. Di grup WA, di WA. Ada orang nyindir saya, nyerang saya. Saya tidak pernah respon. Nggak pernah respon sama sekali. Akhirnya hilang sendiri. Kalau kita respon jadi panjang saudara. Nanti kita malah yang berdosa. Jadi kita harus hidup sesuai kehendak Bapa. Mengalah ya. Dalam plan kita hebat ya kan, memberi hebat. Tetapi kalau kita berbuat seperti ini saudara, kita semua tidak masuk surga. Karena surga itu bukan tempat murahan. Tidak semua orang itu bisa masuk surga. Itu berjuang ya, berusaha keras untuk hidup yang benar. Maka kita bisa masuk surga. Ada orang yang beribadah aja nggak kuat gereja saudara. 2 jam aja ini pantat kayaknya tuh nggak tahan, panas sekali. Lihat jam kok nggak selesai ibadahnya ya. Gelisah banget, pengen cepat-cepat pulang. Ada lagi yang beribadah, sekali ibadah masuk langsung tidur. Lu kalau dia capek, pernah ngomong Pak saya capek Pak. Oh ya dah nggak apa-apa saya habis capek kerja saya kesini ke gereja. Fajar lah capek, mungkin dia tertidur. Tetapi bukan sekali, setiap kali ibadah dia melakukan seperti yang biasa dilakukan, tidur saudara. Aduh saudara, saya juga heran, orang tidur di gereja, nggak betah di gereja, nggak konsen di gereja, main HP di gereja, walaupun 2 jam saudara. Ini seperti saya dulu saudara. Saya mengakui, dulu saya belum bertobat, tahun 2010 sebelumnya, saya ke gereja selalu gelisah. Tidak pernah tepuk tangan, tidak pernah berdiri. Kalau ada siapa yang mau doakan maju, aku nggak mau maju. Istri bilang maju sana. Enggak, bilang gitu kan, nggak mau. Terus kalau nyanyi saya nggak pernah tepuk tangan. Kedua, saya nggak betah di gereja, bawaannya ngantuk aja. Kayak orang tadi saya cerita itu, dia ngantuk di gereja. Saya amin, doa berkat, matanya langsung berbinar-binar segar kembali. Coba bayangkan, waktu ibadah dia ngantuk, tertidur. Ketika sudah selesai, mata biasa terang, segar. Saudara, berarti kita nggak menyukai ibadah. Tidak cinta Tuhan. Kalau ibadah saja sudah ngantuk, gelisah, nggak tahan. Saya percaya, di luar gereja, saudara tidak melakukan kehendak Bapa. Gereja adalah ibadahnya 2 jam. Itu adalah salah satu dari perintah Tuhan kita, beribadah pada Tuhan. Tapi kita nggak bisa melakukan, apalagi yang hal-hal yang sulit. Pasti juga nggak bisa saudara. Amin saudara. Jadi sekarang saudara pada terang semua, takut ngantuk ya. Takut kan? Waduh, matanya ganjel kan Mr. Bean gini. Tapi kalau ngantuk nanti tegur Pak Pendeta katanya kan. Jadi ciri zaman sekarang orang malas ibadah. Saya dulu demikian sudah di gereja, banyak ngantuk, begitu amin saya senang, langsung makan di food court. Kan gereja saya dulu di mall saudara. Aduh, saya begitu, amin, doa berkat, haleluya, akhirnya selesai juga. Nggak betah 2 jam di gereja saya dulu. Sekarang habis bertobat, saya terima Tuhan sungguh-sungguh. Saya ke gereja tuh kok 2 jam kok cepat amat ya. Kok nggak 4 jam kali ya. Akhirnya saya ibadah 2 jam itu kurang saudara. Maka setiap hari saya ibadah sendiri 2 jam. Ibadah sendiri. Di kantor masuk habis dari kamar saya ke kantor, saya awali dengan baca firman Tuhan. Setiap hari. 4-5 menit 1 jam saya baca firman Tuhan. Habis itu saya menyembah, memuji Tuhan 40 menit juga. Dan saya berdoa syafaat untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan semua. Saya tiap hari ibadah 2 jam. Karena saya rindu supaya dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan tuntun kita, berkati kita, sertai kita. Supaya kita jangan kehilangan keselamatan. Jangan kita jatuh dalam godaan, percobaan. Yang akhirnya kita masuk neraka saudara. Jadi kalau orang bertobat pasti dia punya hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus ya? Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tak ada hukum yang menentang hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah ciri-ciri orang yang melakukan kehendak Bapa. Sukacita, damai, sabar, ngalah, murah hati, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Nggak ada hukum yang menentang ini, karena ini semua hal-hal yang baik. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Jadi kalau di dalam Kristus, kita harus memiliki buah roh ini, saudara. Jangan bilang, Pak, aku dalam Kristus, tapi hidup kita nggak benar. Berzina, mencuri, berbohong, ya, menyerang orang, nyakitin orang. Itu kita belum di dalam Kristus. Dan masih ada penghakiman. Karena penghakiman ditentukan bukan dari iman, tapi penghakiman ditentukan dari perbuatan kita. Kita ke gereja, rajin ke gereja tiap hari, tiap minggu, persembahan, persepuluhan, ya. Kita apapun yang kita lakukan, pelayanan, berkhotbah, menyanyi, ya. Tapi kalau hidup kita masih hidup dituntun oleh daging, maka kita tidak dapat masuk ke surga, saudara. Jadi benar-benar kita harus bertobat, saudara, ya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa masuk surga karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Sebab kita dihakimi, diadili menurut perbuatan, bukan menurut iman kita. Mari kita buka ayatnya, saudara. Ya, ini kata Yesus, ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, bukan imannya, saudara. Jadi hati-hati. Jangan berkata, saya punya iman, Pak. Saya punya iman, Pak. Percaya Yesus, Pak. Tetapi kita dihakimi menurut perbuatan. Iman itu apa sih? Tunjukkan imanmu pada aku. Katakan, nggak bisa kan? Tapi Paulus berkata, aku akan menunjukkan perbuatan-perbuatan dari imanku. Jadi ada buktinya. Tidak bisa ngomong, oh percaya Yesus, percaya. Tapi kelakuannya itu, aduh, bikin orang kesel, bikin orang nggak enak, saudara. Jadi Yesus datang dikawal oleh malaikat-malaikatnya, dan ia akan membalas semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ingat, apapun yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh malaikat di surga. Disimpan di surga, ada memorinya. Jangan berkata, Pak, hadisnya surga penuh, Pak. Saya enggak dicatat, Pak. Enak aja. Hadis surga enggak mungkin penuh. Kita akan dicatat semua, kita jadi masuk, kata kita meninggal nanti dibuka semua filenya. Namanya si A. Wis, kamu hebat loh. Rajin ibadah. Waduh. Berdoa, aduh, penuh kasih, sabar. Malaikat kasih kunci surga. Oh, kan? Dan satu lagi. Wih, ini pendeta nih. Tuhan, mana kunci surga? Tunggu dulu. Baca dulu filenya. Walah kamu pendeta. Tapi kalau kamu di gereja bikin orang ngantuk. Kedua, kamu hidupnya nggak benar. Di luar gereja kamu hidupnya menempeleng istri. Kamu berbohong, menipu, berzina. Waduh. Malaikat kasih kunci surga, bukan kunci neraka. Wah, kan? Sebab apa? Kita diadili berdasarkan perbuatan. Banyak sekali ayat-ayat, saudara. Alkitab tidak pernah mencatat kita dihakimi menurut iman kita. Tidak. Kita dihakimi menurut perbuatan kita. Kita baca lagi. Waktunya soalnya cepat banget nih, sudah mau habis, baru permulaan kita. Roma 2 ayat 6 sampai 8, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan di sendiri nih. Banyak orang mencari kemuliaan di sendiri. Hati-hati, jemaat, pengerja, pendeta mencari kemuliaan di sendiri, biar diagungkan, diakui. Enggak boleh. Diikuti, nanti rundingan di mana, di kafe. Kehormatan untuk Tuhan, dari Tuhan, dan ketidakbinasaan. Orang kalau fokusnya akan Tuhan, berbuat baik sesuai dengan kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan tidak binasa. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ingat, orang lalim, orang jahat,
udah pasti masuk ke neraka. Maka sadarlah kita semua saudara-saudara, kalau kita berbuat jahat, nyakitin orang, nyerang orang, kita bertobat, karena surga tempat yang kudus, tidak murahan saudara. Tidak gampang masuk surga, enak aja. Percaya Yesus, dibaptis Sungai Yordan, masuk surga. Enggak saudara, itu baru awal. Tahap pertama masuk ke surga. Awal jalan pertama. Fondasi kita untuk masuk surga adalah dibaptis. Ya, percaya Yesus dibaptis. Tapi masih ada banyak lagi syaratnya. Tuhan ngomong kok, bukan yang berseru sepadaku Tuhan, Tuhan, ia yang masuk kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Yang melakukan. Yang kelakuannya sesuai kehendak Bapa. Ya, jadi kita harus hati-hati saudara. Jangan kita ikut-ikut orang. Makanya Roma 8 tadi katakan tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Orang selamat. Tidak bisa. Makanya baca Alkitab saudara. Jangan dibodohi oleh pendeta. Jangan dibodohi oleh orang yang ngomong, oh tenang aja, dosa kamu nggak masalah, diampuni. Jangankan dosa yang sekarang, yang nanti kamu bertanti juga diampuni. Udah diampuni, enak aja. Emang yang punya surga nenek lo? Enggak bisa. Yang punya surga Tuhan. Tanya aja Yesus sendiri. Yang melakukan kehendak Bapa. Aduh, saya kadang-kadang sedih saudara. Kalau jemaat itu enggak serius saudara. Ibadah asal-asalan. Kalau kita ibadah asal-asalan, pasti di luar lebih asal-asalan. Ketahuan. 2 jam aja udah enggak tahan. 2 jam terus. Nanti makan di mana ya? Jangan, saya PPKM, sengaja di Padang aja. Kesukaan saya Padang tuh. Saya kita Padang terus saudara. Ya nggak apa-apa, tapi ibadah serius dulu saudara. Jangan sampai kita tidak masuk surga, kita rugi saudara ya. Ada lagi, banyak masalah, tapi saya kasih nggak semua, nanti saudara bisa marah-marah sama saya. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut apa? Perbuatannya. Maka adalah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat, memandang muka, bukan memandang muka yang ganteng, cantik, jelek, enggak. Semua sama. Tidak memandang jabatan, kamu pendeta, pengerja, jemaat, orang kaya, orang penyumbang, donor gereja. Tidak, kamu orang kaya, orang miskin, enggak. Tuhan tanpa memandang muka mengadili, menghakimi kita berdasarkan apa? Perbuatan. Nggak bisa kita bilang, Pak saya ada orang dalam Pak. Nggak ada itu orang dalam. Pak tenang aja, saya punya relasi Pak, orang dalam di surga Pak. Pokoknya berapa? Wani piro. Nggak bisa, wani piro enak aja. Nggak bisa saudara. Allah yang punya surga, Tuhan Yesus yang punya surga, Dia tidak memandang muka. Saudara mungkin orang nggak punya, orang miskin, orang nggak bodoh, tapi di mata Tuhan saudara mulia. Saudara, kita keren di gereja, naik mobil, wah, ya titelnya banyak, tapi kita kelakuannya nggak sesuai, juga nggak masuk surga, saudara. Kita diadili bukan jabatan kita, bukan kepandaian kita, bukan kalita kita, karunia kita. Di gereja enggak, tapi kita diadili menurut perbuatan kita. Jadi kita harus bertobat. Ya mulai saat ini jangan sampai terlambat saudara. Hari ini pulang bertobat, benar. Yang jahat bertobat. Kita nggak tahu besok kita mati loh saudara. Saya nggak ngancam loh, benar-benar loh. Hidup dalam ketakutan itu artinya bukan takut itu enggak. Takut berbuat dosa, berbuat salah. Aduh aku takut bersalah, aku salah. Tuhan ampun, aku nggak sengaja, Tuhan ampun. Jangan sampai aku ditolak di surga, Tuhan ampun. Itu dari ketakutan, ya kan? Kita ketakutan untuk berbuat dosa, berbuat jahat, kita salah, minta ampun. Maka kita jangan berbuat jahat. Usahakan kita mengalah, sabar, murah kasih, ya penguasaan diri. Maka kita akan selamat saudara. Kita mungkin seringkali kita takut, aduh Tuhan gimana kalau saya mati gimana kan? Janganlah saudara, kita harus benar-benar tetap dalam Tuhan. Maka kita mati pun akan enak saudara. Ya, kita memang di bumi, suatu saat kita akan dipanggil Tuhan, dikasih undangan. Nak pulang nak, ya kan? Di undangan, ya kan? Oh nggak mau Tuhan, loh katanya saya ngaku cinta aku. Kok nggak mau ke aku? Kalau pacaran, aku cinta kau kesini, oh bisa jalan kan? Kita cinta Yesus, dipanggil Yesus nggak mau. Entar Tuhan. Siap saudara, kalau kita harus siap saudara.
Ya, seringkali kita ditegur Tuhan juga, tetapi kita nggak pernah bertobat, saudara. Kita sering tegur Tuhan loh. Kalau kita nggak benar nih, ada teguran Tuhan. Kayak saya misalnya ada kesalahan, jangan gitu loh, kamu salah loh. Langsung dalam hati langsung berubah. Jadi saudara, kita tegur, kita juga ada surat peringatan sama Tuhan, tapi kita nggak pernah menghiraukan, saudara. Saat ini mungkin kita ada dikasih berapa kali SP1, SP2, SP3 kan, dipecat kita kan. Tapi kita nggak mau bertobat dari pendeta, gembala saudara, teman saudara, tegur balik firman Tuhan. Udah kasih SP berapa kali kita nggak mau bertobat. Nanti Tuhan akan bilang, malaikat jemput paksa, masukkan ke pengadilan, dan kita didapati kita hidup gak benar. Hati-hati saudara, iman tanpa perbuatan itu adalah percuma. Percaya saja dia melakukan kehendak Bapa, kita tidak masuk surga. Amin saudara. Yakobus berkata demikian. Yakobus 2 ayat 17-22. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kita kosong. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu hal saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya percaya Yesus, Pak, percaya. Iblis percaya. Engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ya kan? 3 darah kan itu. Aku tahu kau anak Allah yang maha tinggi. Setan pun kenal Yesus. Kita nggak hebat daripada setan loh. Dia tahu firman, Ustaz loh. Tahu firman. Dia nyerang Yesus pakai firman, nyerang Hawa pakai firman. Kita firman nggak hafal, saudara. Kita baca aja enggak, gimana mau kenal Tuhan. Mari jemaat HOC, Heart of Christ, hati Kristus, harus dengar, harus baca firman Tuhan. Jadi kita bisa dikuatkan dalam iman kita, saudara. Jadi iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Tanpa perbuatan dari iman saudara itu kosong, ya, percuma. Sia-sia, saudara. Amin, saudara. Kalau soal iman dan perbuatan, kita belajar dari bapak kita, Bapak Abraham. Wih, keren, saudara. Lihat nih. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan berarti itu iman menjadi sempurna. Abraham punya iman yang sempurna. Coba dia berdoa 25 tahun baru kasih anak Ishak kan. Baru Ishak udah remaja, udah keren, sudah ganteng. Waduh, ini harta satu-satunya. Ya kan? Tiba-tiba Abraham, bawa anakmu, persembahkan kepada aku sebagai korban bakaran. Hah? Korban bakaran disembelih Tuhan? Iya disembelih. Terus dibakar Tuhan? Iya dibakar. Hah? Apa nggak salah dengar Tuhan? Bayangkan punya anak kesayangan satu-satunya, ditunggu 25 tahun nggak punya anak dengan iman. Tuhan, kapan anakku lahir? Kapan anakku lahir? 25 tahun. Begitu dia punya anak, betapa sayangnya, betapa cintanya. Tuhan, jangan Ishak, saya kasih semua harta deh, kambing domba puluhan ribu, semua ambil deh, nih ambil semua nih. Tapi Ishak jangan Tuhan. Tetapi Tuhan, enggak, aku anakmu saja. Waduh. Tapi Abraham, sekali lagi, dia tidak hanya percaya, dia melakukan apa yang dia percaya. Imannya disertai perbuatan. Dia ikat, ya kan, Ishak di bukit, ya kan. Mungkin dia waktu jalan di bukit dia kayaknya nangis, saudara. Aduh nak, bentar lagi aku bunuh kamu, sembelih kamu. Aduh gimana, hatiku benar-benar sedih. Anak satu-satunya, aku tunggu-tunggu kau 25 tahun. Terus tahu-tahu aku bunuh kamu dengan tanganku sendiri. Aduh nak, tapi ini Tuhan yang suruh. Tuhan yang beri kamu, Tuhan yang mengambil juga. Biarlah terpujilah Tuhan. Tapi dia nggak ngomong sama Ishak, Ishak lari kabur kan. Nah coba aku bunuh, enggak lah. Tapi mereka berdua punya iman, dia percaya. Akhirnya waktu Ishak diikat itu dia diam aja.
Tanya Ishak pun mengasihi Tuhan. Ya kan? Ishak pun rela dijadikan korban bakaran karena itu dari Tuhan. Akhirnya ketika diikat, ya, atau mau disembelih, besok sudah diangkat nih. Ada saudara surga, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu, jangan kau bunuh Ishak. Aku tahu sekarang bahwa engkau mengasihi aku lebih dari anakmu, lebih dari yang kau cintai anakmu. Anakmu bukan jadi berhala bagimu. Kalau engkau tidak mau memberikan anakmu, berarti anakmu menjadi berhala bagimu. Dan aku gak berkenan kepadamu. Itu bukan kata Tuhan, kata aku sendiri kan. Kira-kira begitulah. Ya kan, kira-kira begitu. Kalau anakmu tidak kau berikan, anakmu jadi berhala. Kalau kau mengasihi anakmu lebih dari aku, maka akhirnya Abraham disediakan domba yang tersangkut di semak. Kenapa? Dia memberikan yang terbaik anaknya. Tetapi Tuhan tahu, jangan, aku hanya uji kau saja. Aku tahu hatimu mengasihi aku. Anakmu pun kau beri. Nih, kasih domba yang kau perlukan. Iman dengan perbuatan Abraham ini luar biasa, saudara. Tidak mudah. Jangankan kita anak yang minta, kita ke gereja aja malas, saudara. Ke gereja, Pak, hujan lagi, Pak, yang hujan turun lagi. Enggak ke gereja yang ya hujan, ya kan, sakit. Saudara ke gereja, saudara. Saya sering loh, waktu mau khotbah, saya sakit, saudara. Saya sakit. Bahkan dulu waktu saya nggak kerasa kena COVID, saya sakit. Saya sakit sekali. Tapi saya benar-benar, Tuhan, aku percaya. Ketika aku di mimbar, serahkan firman-Mu, Engkau mengambil alih. Segar, saudara. Segar. Jadi saudara, kita percaya Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, nato, no action, talk only. Ya, jangan ngomong iman deh sama Tuhan kalau kita nggak melakukan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan kamu? Tidak. Karena penghakiman berdasarkan perbuatan. Waduh, ngeri, saudara. Sangat ngeri. Maka kita hati-hati. Jangan sampai kita ini berbuat dosa. Kalau nggak sengaja berbuat dosa, kesalahan, minta ampun buat Tuhan dengan cepat-cepat. Tuhan itu baik, saudara. Jadi kita harus benar-benar tahu, ya, bahwa kita masuk surga atau tidak. Bukan kita sering ke gereja, persembahan, persepuluhan. Bukan. Itu baik, itu baik. Itu bagian dari ibadah kita. Tapi yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Kita kembali ke ayat utama, saudara. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sedang pembuat kejahatan. Waduh. Ini benar-benar murid Yesus, saudara. Pada hari terakhir, pada hari-hari ini, pada zaman-zaman sekarang ini, saudara, banyak orang bangga. Oh, aku udah pelayanan. Oh, aku jemaat yang teladan. Oh, aku adalah gembala. Oh, aku adalah pendeta. Oh, aku adalah penginjil. Aku bisa ngusir setan. Bangga. Mereka dengan bangga menuntut Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah aku dah bernubuat demi namamu? Ngusir setan demi namamu? Udah mengadakan mujizat demi namamu? Semua demi namamu, Tuhan. Kok aku gak masuk surga? Saudara, mereka dikatakan pembuat kejahatan. Bayangkan, murid Yesus. Ya, mereka adalah murid Yesus, hamba Tuhan. Punya karunia, ini kelas tinggi. Kelas pendeta, kelas penginjil, kelas gembala, kelas yang pengkhotbah KKR, yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, ini kelas tinggi, saudara. Tapi dia bilang, aku gak kenal kamu loh. Loh, kok gak kenal, Tuhan? Aku harus minta namamu. Gak kenal aku. Ya kan? Gak kenal. Bahkan enyahlah kamu. Diusir lagi. Dia kamu buat kejahatan. Saudara, banyak sekarang pendeta-pendeta demikian, sudah bahaya, saudara. Saya juga pendeta, saudara.
Saya bisa menjaga diri saya supaya nggak berbuat jahat, nggak berbuat aneh-aneh, saudara. Apalagi ada banyak pendeta yang sampai berbuat palsu, banyak, saudara. Kamu diberkati, aku tahu. Bentar lagi kamu akan diberkati. Kamu punya gudang 3, perusahaan 5. Kamu beli ini, nanti kamu pasti. Saudara, kalau ada pendeta bernubuat, kita amini saja dan kita cek sama Tuhan, berdoa. Dan kita baca Alkitab. Tuhan tuh kadang-kadang nggak suka langsung instan, saudara. Oh, kamu nanti kaya, enak aja. Dia nggak tahu, dia hidupnya nggak beres. Nggak mungkin, saudara. Tuhan memberi sesuai dengan karunia kita, kekuatan kita untuk mengolah kekayaan itu, saudara. Nggak mungkin, saudara. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terlena. Murid Yesus saja paling dekat dengan Yesus itu hidupnya nggak beres dan nggak masuk surga. Siapa itu? Yudas Iskariot. Bayangkan 3,5 tahun bersama Yesus, pelayanan, diberi kuasa, mengusir setan. Itu aja hidupnya masih jahat. Dia menjual Yesus. Kenapa dia menjual Yesus? Dia cinta uang. Kenapa dia cinta uang? Karena dari dulu sudah biasa mencuri uang kas. Orang yang berbuat dosa itu biasanya ada akumulasi. Koruptor ketangkap, nggak mungkin sekali korupsi. Biasanya korupsi kecil, wah nggak ketangkap, lebih besar lagi nggak ketangkap. Akhirnya udah titik tertentu ketangkap. Jadi kita itu harus jaga dari perbuatan dosa yang awal, supaya kita nggak terjadi dosa yang besar. Yudas Iskariot, Yesus berkata dia binasa. Dia ditentukan untuk binasa karena dia cinta uang, saudara. Hati-hati, makanya kita jangan cinta uang. Jangan kita cinta uang. Ya, apalagi kita bikin persembahan gereja, kita bisa hitung-hitungan, saudara. Aneh loh. Yesus mati bagi kita, bukan dengan barang fana, darah yang mahal diberi untuk kita. Kita kadang-kadang kalau persembahan kita bisa sembunyi, saudara. Banyak dulu saya alami di gereja sebelah, banyak loh. Waktu firman selesai, saja persembahan itu mendadak rame itu toilet, antri loh. Heran saya, kenapa kok gak kencingnya satu persatu waktu khotbah? Pas khotbah selesai, Pak kan kita dengar khotbah dulu, Pak. Tapi pas persembahan selalu gitu, anehnya gitu. Lain kali kalau pas persembahan saya kunci toiletnya. Kunci semua. Loh, saya itu bukan minta uang, saudara. Bukan minta uang, bukan. Saya tahu, ini rumah dari Tuhan, semua dari Tuhan, nggak perlu uang. Tapi saya minta sepatu semua benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari uangnya. Kalau uangnya untuk Tuhan aja nggak kasih, bagaimana kita anak kita kasih Tuhan? Nggak mungkin, nggak mungkin, saudara. Hati kita nggak mungkin lagi. Makanya orang yang anak muda, Tuhan Yesus, gimana kalau aku bisa masuk surga? Saatnya apa? Kamu ulang, jual hartamu, bagikan orang miskin, ikut aku. Ya kan? Dia dah ke gereja, ibadah, puasa, berarti orang tua, semua dilakukan. Tapi Yesus tahu, ini orang ini cinta uang. Maka dia tahu, jual hartamu, kasih orang miskin. Kalau dia bilang, oke Tuhan, tunggu, aku jual. Oh nggak usah, aku tahu hatimu. Aku sembelih, oh jangan Abraham, jangan kau bunuh anakmu, aku tahu hatimu. Dia menguji aja, menguji saja. Pak, oke Tuhan, tunggu di sini, saya akan jual harta saya kasih orang miskin, saya ikut kau. Terus, Dek, nggak usah, Dek, nggak usah. Aku tahu hatimu kok. Gitu. Jadi Tuhan menguji kita, apa yang kita cintai diambil Tuhan. Lagi, oke Tuhan, serahkan anakmu, serahkan hartamu. Tuhan akan memberikan gantinya. Tidak Abraham, kasih domba. Kita kadang-kadang kalau persembahan hitung-hitungan, ada mungkin 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Ada yang nyelip 2.000. Yang dikasih yang nyelip itu, saudara. Terus dikucek, diangkat. Ada lagi yang parah, kasih amplop kosong. Waduh, itu berdosa banget. Tuhan, terimalah persembahanku untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaanmu di gereja ini, Tuhan. Amplop, cut. Nggak ada, Tuhan. Coba mungkin kamu pakai kacamata dulu, biar jelas. Nggak ada uangnya, Tuhan. Kosong. Iya tuh kosong. Aduh, saudara. Kalau saudara pakai amplop kosong, menipu Tuhan, menipu gereja, saya percaya tidak akan diberkati selama hidup saudara. Karena saudara nggak bisa percaya dalam persembahan. Kalau nggak punya persembahan, jangan kasih persembahan. Jangan kasih persembahan. Tuhan tahu apa yang kita
hati kita. Nggak perlu kita kasih amplop kosong. Amin saudara, jangan sampai bahaya. Tuhan, aku nggak punya uang, nggak bawa uang. Lain kali Tuhan, nggak apa-apa. Kita diuji dalam segala hal, saudara. Ya, kita hati-hati, sangat pendidikan. Tuhan, aku bernubuat demi nama-Mu. Ini kelas tinggi. Banyak saudara pendeta menipu. Ada seorang hamba Tuhan, ini kisah nyata. Hamba Tuhan itu pandai berbuat mujizat. Pernah kita undang di gereja kita sebelah. Pernah bikin mujizat, banyak mujizat dia buat. Di mana-mana dia buat mujizat, di daerah, di Jakarta, dimanapun buat banyak mujizat. Pernah kita undang sekali itu. Tetapi dia seorang penipu. Yudas Iskariot, saudara. Menipu sana, menipu sini, teman saya 2 orang jadi korban, ditipu dia. Uang nggak balik. Bayangkan. Saya pernah mau ditipu juga. 70 juta. Tapi saya untung nggak mau, saudara. Hamba Tuhan, pengkhotbah bisa banyak bikin mujizat, banyak sekali mujizat. Keren. Saya pernah doa, Tuhan, saya pengen seperti dia loh Tuhan, bikin mujizat Tuhan. Kok saya tumbang tangan orang nggak jatuh Tuhan ya? Dia belum tumbang udah jatuh. Keren Tuhan, aku keren nggak dia Tuhan? Nggak taunya seorang penipu, saudara. Tuhan, kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, adakan mujizat demi nama-Mu. Aku akan terus terang kepadamu. Sesungguhnya aku gak kenal kamu. Enyalah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Kita masuk surga dari perbuatan kita. Tapi mesti siap. Ya. Jadi kita belajar hari ini dan kita benar-benar mulai merubah cara hidup kita. Tinggalkanlah dosa kita, tinggalkanlah hidup yang lama, tapi kita perbarui hidup kita. Mungkin kita saat ini masih belum melakukan kehendak Bapa. Mungkin saat ini kita masih hidup menikmati dosa. Kita ke gereja, pelayanan, memberi persembahan, memberi persepuluhan, tapi kita masih hidup di dalam dosa. Udah saatnya kita kembali ke jalan yang benar, saudara. Karena dosa itu akan membawa kita ke neraka. Mungkin saat ini kita masih iri pada orang, cenderung menyakiti orang, menyerang orang, membentuk geng, menyerang orang, menyerang gembala, menyerang gereja. Bertobat saudara, karena saudara tidak akan masuk ke surga. Karena ke surga harus melakukan kehendak Bapa. Bertobat supaya kita bisa masuk surga. Dan mungkin saat ini kita percaya, ibadah, tetapi kita masih motivasi, mencari keuntungan, mencari relasi, jual asuransi, jual multi level, mencari teman untuk bisa kita minta tolong, mencari makanan, mencari keuntungan pribadi. Ibadah kita banyak motivasi. Bertobat saudara. Ibadah sebagai Tuhan, syukur pada Tuhan, sembah Yesus yang begitu baik mati bagi kita. Masa ibadah saja masih mencari motivasi yang nggak benar, mencari motivasi, mencari keuntungan saudara. Bertobat, belum terlambat. Mungkin saat ini kita masih ke dukun, paranormal, orang pintar, mencari kekayaan. Bertobat. Apa artinya kita kaya, jiwa kita binasa? Perbaikilah saudara hidup kita juga. Jangan sampai kita nggak masuk surga. Karena surga ditentukan oleh perbuatan yang kehendak Bapa, sesuai dengan Bapa. Only believing in Jesus, in God is not enough. Only believing in God is not enough. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, itulah yang masuk ke surga. Mari, ada 2 pilihan, ya. Lakukan kehendak Bapa, kita masuk surga, atau kita menurut perbuatan daging dan kita masuk neraka. Pilih mana saudara? Surga indah bersama Yesus. Tidak ada sakit, tidak ada duka cita, tidak ada masalah apapun. Di surga indah saudara, tidak ada keluh kesah, tidak ada kelemahan tubuh. Bersama Yesus selama-lamanya. Tetapi neraka, kita dibakar di api neraka setiap malam, setiap hari untuk selama-lamanya. Kita mati sakit, tadi sakit lagi, dibakar lagi. Nggak ada habisnya. Hidup di dunia pendek, singkat.
Pergunakanlah dengan baik, dengan benar. Supaya kita bisa masuk ke surga untuk selama-lamanya. Apa artinya kita dapat menikmati dosa yang enak di dunia ini, tapi kita berakhir di neraka untuk selama-lamanya. Bertobat saudara. Surga tidak tempat yang murahan. Harus berjuang. Harus bekerja keras. Dengan melakukan kehendak Bapa, maka saudara baru bisa masuk ke surga. Saudara, kita harus mulai berubah saudara. Amin saudara. Ini saudara menentukan sendiri, terserah saudara. Kita mau kanan atau kiri terserah. Coba yang mau ke kanan surga, angkat tangan saudara. Kok nggak ada yang mau ke kanan, ada yang ke kiri? Kayaknya ada yang mau ke kiri kali, angkat tangan nih. Ya udah, Tuhan terjadilah sesuai imannya Tuhan. Siapa yang nggak mau ke sini? Nggak mau kan? Nggak mau semua kan? Saudara, surga neraka ada di tangan kita sendiri. Tuhan dia kasih, terserah engkau pilih mana. Pilih surga, lakukanlah kehendak Bapa. Pilih neraka, up to you, sakarapmu dewe. Ya saudara ya, amin saudara. Jadi kita harus mulai awali hidup kita dengan membaca Alkitab. Maka kita tahu baca Alkitab kita akan ada tuntunan bagaimana melakukan kehendak Bapa. Semua tertulis di Alkitab saudara. Ya, baca Alkitab. Salah satu dari banyak kehendak Bapa adalah baca Alkitab. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam dan lakukan itu saudara. Amin saudara.